mengingatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan hidayahnya kita akhirnya dapat berkumpul di lokasi yang sangat menyenangkan hati ya, membuka cakrawala pikiran kita juga di Cafe Lentera ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat kelak di kemudian hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua MGMP, ibu-ibu pengurus dan guru-guru kimia hebat yang ada di Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah sangat senang sekali ibu-ibu bisa bergabung kembali dengan komunitas hebat yang ada di Pasaman. Kasih aplaus dulu lah kepada kita bersama. Kita ada aplikasi Padlet di situ. Silakan Bapak Ibu gunakan untuk menjawab tentang apa yang ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada bisa dibuka Bapak Ibu linknya yang ada di WA? Nah, silakan diisi. Cara ngisinya klik tanda tambah merah itu ya. Nah, di situ buat nama, titik 2 baru apa itu pembelajaran berdiferensiasinya. Kita klik ini Bu, yang ada tanda merah tanda tambah di sini. Nah ya, sini buatkan namanya misalnya Yeni. Nah, Yeni Novrita misalkan. Nah, baru nanti sini buatkan namanya. Di subjek tuh sih. Ya, di sini. Nah, di sini tuliskan apa pembelajaran berdiferensi adalah kalau ibu juga mau pakai foto cantik ibu hari ini silahkan upload di sini, klik di sini. Nah ini ada foto saya, tapi sekarang ini nggak ada. Nah itu silahkan ibu. Nah baru nanti di close. Masih pembelajaran berdiferensiasi. Nah baru nanti di publishnya. Ada seperti indah gitu. Ini apa yang ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini pendapatnya Bu Yeni. Bu Yeni, kita bisa edit ya, bisa edit. Buat namanya Bu. Nah, edit posting bisa ya. Silakan Ibu diedit. Bu Yeni juga bisa diedit. Nah, buatkan nanti pendapatnya. Ini salah satu latarnya adalah kebun tonang ya. Tonang yang ada di yang salah satu tujuan destinasi wisata yang ada di Pasaman. Tekan banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menulis, silakan klik edit settingan, ambil fotonya. Anda juga sudah, silakan Bu Lina Yohana juga boleh edit dulu Bu Lina, klik editnya. Nah, ini sudah masuk Bu Yeni nih, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Oh, pantai loh. Bu Yeni memenuhi kebutuhan siswa juga. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, Bu Eliza, berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Seremoninya juga memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai minat, kesiapan dan profil belajar murid. Ya, alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya Bu Ibu. Jadi ini bisa digunakan dalam pembelajaran Ibu-ibu dan tidak sulit. Langsung saja cari di Google Padlet, kemudian daftar pakai akun Google. Banyak pilihannya Ibu, bisa bahan ajar kita masukkan, video pembelajaran di sini boleh kita masukkan. Jadi dalam kelas itu juga anak-anak agak bervariasi. Jadi ibu-ibu terima kasih di pembelajaran awal, di penerimaan siswa baru itu sudah PPDB-nya sudah disetting sehingga BK itu memang memberikan profil belajarnya sehingga datanya itu bisa dipakai untuk guru mapel lainnya. Jadi di absensi itu sudah ada muncul gaya belajar. Jadi si Ani dia K kinestetik gitu kan. Jadi sudah ada itu datanya dari database dari guru BK gitu kan. Tapi kalau kita mau buka sendiri, mau bikin sendiri tidak masalah. Kita silakan. Nah, asesmen itu semua asesmen yang dibutuhkan itu ada di PMM. Plafon Merdeka Mengajar. Apa yang Bapak Ibu ingin tahu, Ibu-ibu ingin tahu tentang apa sih prinsip kurikulum merdeka, bagaimana capaian pembelajarannya, bagaimana nanti alur ATP-nya, alur tujuan pembelajaran semua ada di PMM. Jadi kita diharapkan adalah kita merdeka, jadi Ibu-ibu juga belajarnya merdeka di mana saja dan untuk ada aplikasinya sehingga bisa dibuka melalui HP, nanti juga melalui laptop juga bisa. Sudah bisa kita ATP kan, kita ambil tiru dan modifikasi boleh. Karena itu sudah ada mereka yang sekolah penggerak, mereka sudah mengupload di sana, silahkan kita ambil. Modul-modul ajar yang berdiferensiasi sangat banyak. Nah, kita ambil, kita cobakan, kita sesuaikan nanti dengan
dengan kelas kita misalnya seperti itu. Jadi adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan tidak gampangnya karena apa? Karena ada platform Merdeka Mengajar yang mendampingi kita sebagai nanti nama istilahnya teman guru, pendamping guru, sehingga guru bisa belajar, mengajar dan berkarya ujungnya. Karena ujung akhirnya Bapak Ibu setelah mencobakan tuh memang harus ambil aksi nyata videonya, silakan diupload juga, dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ya, diferensiasi berdasarkan ahlinya mengatakan adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kebutuhan murid kita itu bisa terfasilitasi, bisa terpenuhi. Nah, prosesnya itulah yang kita setting. Semua usaha yang kita lakukan sehingga kebutuhan murid kita itu terwujud, itulah yang dikatakan dari dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bisa ya Ibu ya, dipahami ya. Kita lanjut. Nah, kita mau nonton video nih sebenarnya. Tapi bisa nggak ya ditampilkan di sini video sekolah hewan yang nanti akan bisa kita analogikan dengan proses pembelajaran kita sebelum kurikulum Merdeka. Bentar. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang.